Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah dapat hadir dalam rapat paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap APBD tahun 2022 sekaligus dengan penandatanganan nota 6 Ramperda. Kemudian selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilimpahkan kepada junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama kita hormati Bupati 50 Kota berserta forum Prokopimda hadir bersama kita, Kapolres 50 Kota, Kapolres Payakumbuh, Kajari atau yang mewakili. Kemudian yang sama kita hormati Wakil Ketua, rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten 50 Kota. Yang sama kita hormati Pak Sekda, Sekwan beserta seluruh jajaran OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten 50 Kota. Kemudian yang sama kita hormati insan pers, media cetak, media online, rekan-rekan sidang rapat paripurna yang sama-sama kita hormati. Sesuai dengan agenda BAMUS dan kemudian ada perubahan, maka diputuskan pada jam 14 kita rapat paripurna bersama Bupati 50 Kota dalam rangka penyampaian pendapat akhir DPRD Kabupaten 50 Kota terhadap APBD tahun 2022. Untuk itu, atas izin kita bersama, rapat ini kita buka dengan mengucapkan basmalah. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara Bupati, hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Kita ikuti agenda rapat yang diawali dengan pembacaan kalam ilahi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها
أستة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan kalam ilahi agenda rapat paripurna kita dapat berjalan lancar sampai akhirnya nanti. Amin. Kemudian selanjutnya mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Setelah kami komunikasikan dengan Sekwan, tidak ada surat masuk atau surat keluar yang patut dibacakan. Selanjutnya acara kita pembacaan berita acara Badan Anggaran DPRD Kabupaten 50 Kota terhadap RAPBD tahun anggaran 2022. Kepada Sekwan kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita acara rekomendasi Badan Anggaran hasil rapat kerja pembahasan RAPBD tahun anggaran 2022. Pada hari ini, Senin, tanggal 8 bulan November tahun 2021, dalam rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pembahasan RAPBD tahun anggaran 2022. Maka disepakati dan disetujui serta merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. 1. Rekomendasi Komisi 1, 2, dan 3
tetap menjadi acuan dalam rapat Banggar dan TAPD, serta menjadi pedoman bagi pemerintah daerah yang tetap diarahkan pada prioritas pembangunan daerah. 2. Meminta kepada pemerintah daerah agar kegiatan fisik yang sudah dianggarkan pada tahun 2021 akan tetapi tidak dapat atau tidak selesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2021, untuk selanjutnya dapat kita prioritaskan anggaran dan pelaksanaannya pada APBD tahun anggaran 2022. 3. Agar dilakukan intensifikasi pendapatan dan melakukan optimalisasi anggaran pada setiap OPD sesuai dengan intensitas dan yang menjadi prioritas untuk mencapai optimalisasi belanja pada OPD untuk mendukung RPJMD. 4. Meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi pada masing-masing OPD terhadap tenaga harian lepas yang ada, baik kebutuhan sesuai dengan target kegiatan maupun skill dari personil, guna efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. 5. Meminta kepada pemerintah daerah agar menata dan menyusun kembali dengan tepat kebutuhan dan formasi dalam penempatan aparatur sipil negara agar kinerja ASN dapat maksimal. 6. Agar BPBD melakukan penertiban inventarisasi aset dengan memberi nomor registrasi untuk jalan, gedung fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan juga bangunan irigasi, sehingga apabila terjadi bencana akan memudahkan jalan ataupun bangunan tersebut mendapatkan bantuan dana rehab rekonstruksi dari pusat. 7. Untuk tahun anggaran 2022 tidak mengakomodir anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas baik roda 2 maupun roda 4, kecuali untuk pengadaan kendaraan dinas untuk kepala daerah dan Porkopimda yang sebelumnya telah dianggarkan tahun anggaran 2021. 8. Komposisi RAPBD tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut. A. Pendapatan 1.280.309.962 rupiah. B. Belanja 1.380.309.962 rupiah. C. Penerimaan 28.500.000.000 rupiah. D. Pengeluaran pembiayaan 1.500.000.000 rupiah. Demikianlah berita acara rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 50 Kota, Badan Anggaran. Ketua Denny Asra ditandatangani, Wakil Ketua Wendy Chandra ditandatangani, Wakil Ketua Samsul Mekar ditandatangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekwan yang sudah membacakan rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kabupaten 50 Kota. Sebelum kita masuk agenda kita yang pertama, penyampaian pendapat akhir fraksi, DPRD 50 Kota mengucapkan selamat datang pada Pak Dandim. Pak Dandim 0306 50 Kota, Bapak Letnan Kolonel Infantri Muhammad Denny Nurcahyo SH MHan. Semoga selama dinas
di 50 kota nanti diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu. Amin. Selanjutnya dalam agenda rapat paripurna ini dan kemudian yang kedua juga berita duka dari keluarga besar Bapak Denny Asra, kakak dari orang tua beliau meninggal dunia, makanya rekan kita Ketua DPRD Kabupaten 50 Kota Bapak Denny Asra tidak bisa menghadiri rapat paripurna ini. Semoga almarhumah husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi DPRD Kabupaten 50 Kota terhadap RAPBD tahun anggaran 2022. Sesuai dengan daftar hadir fraksi, yang pertama adalah dari fraksi Hanura dengan juru bicara yang terhormat Dr. Andes Happy Suardi. Kami persilakan. Pendapat akhir fraksi Hanura Kabupaten 50 Kota terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 50 Kota tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati Kabupaten 50 Kota, Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan anggota DPD Kabupaten 50 Kota, saudara anggota Forum Komunikasi Pimpin Daerah Kabupaten 50 Kota, selamat datang Pak. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten 50 Kota, saudara Asisten Bupati, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian, dan Camat di jajaran Pemerintah Kabupaten 50 Kota, saudara pimpinan organisasi masyarakat, LSM, rekan-rekan wartawan, dan seluruh undangan serta hadirin yang kami muliakan. Pada hari ini kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan tak lupa berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kami aturkan kepada pimpinan sidang atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi kami untuk menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan APBD Kabupaten 50 Kota. Rapat Dewan yang terhormat, sesuai dengan ringkasan neraca RAPBD tahun 2022, kami bacakan juga di sini pendapatan 1.288.309.962 rupiah. Belanja 1.311.309.962 rupiah. Penerima pembiayaan lebih kurang 28.500.000 rupiah. Kemudian pengeluaran pembiayaan 1.500.000 rupiah, sehingga ditemukan silpa plus minus lebih kurang 27 miliar rupiah. Melihat komposisi rancangan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2022, kami dari fraksi Hanura memberikan masukan sebagai berikut. Yang pertama, menyikapi hasil pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja tahun 2022, fraksi Hanura menghimbau
kepada seluruh organisasi perangkat daerah untuk mengoptimalisasi belanja daerah, terutama pada belanja operasional, dan belum dibolehkan untuk merumahkan tenaga harian lepas atau tenaga harian kontrak, tapi untuk mengevaluasi wajib dilakukan mulai dari sekarang. 2. Penggunaan anggaran belanja tahun 2022, pemerintah Kabupaten Wali Kota harus mempedomani lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2020, di mana pemerintah harus membelanjakan anggaran memperhatikan aspek efisiensi, efektif, wajar, kepatutan, serta melakukan penghematan. 3. Pemadaan belanja untuk tahun 2022, kami dari fraksi Hati Nurani Kabupaten 5 Wali Kota berharap belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus memperhatikan perekonomian masyarakat. Jangan seperti tahun 2021. Kami mengusulkan untuk aliran kas belanja 2022 yaitu triwulan 1 15%, triwulan 2 30%, triwulan 3 30%, triwulan 4 25%. 4. Kami dari fraksi Hanura berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten 5 Wali Kota menyediakan anggaran untuk belanja, terutama untuk pekerjaan yang harus selesai tahun 2021, tapi akibat rekomposisi anggaran, akibatnya pekerjaan itu terbengkalai dan belum bisa dinikmati oleh masyarakat. Terakhir, yang kelima, kami dari fraksi Hanura Kabupaten 5 Wali Kota berharap kepada pemerintah daerah agar kegiatan yang tertunda pada tahun 2021 agar diproseskan untuk dilaksanakan pada tahun 2022. Demikian pendapat akhir fraksi Hanura DPD Kabupaten Kota terhadap rancangan APBD Kabupaten Kota tahun 2022 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi Hati Nurani Kabupaten Kota menerima rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Kota tahun 2022 untuk dikoreksi sampai ke tingkat gubernur. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari fraksi Hanura. Selanjutnya dari fraksi Golkar dengan juru bicara Putra Satria Ferry. Kami persilakan. Pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten 5 Wali Kota terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 5 Wali Kota tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 5 Wali Kota, Saudara Ketua DPR dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten 5 Wali Kota beserta seluruh anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, dan Camat se-Kabupaten 5 Wali Kota. Yang terhormat pimpinan partai politik, organisasi masyarakat, LSM, wartawan media cetak dan elektronik, serta hadirin yang berbahagia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah
di ruangan yang terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka rapat paripurna mendengarkan pendapat akhir fraksi terhadap RAPBD Kabupaten 50 Kota tahun 2022. Selanjutnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selawat dan salam yang kita baca selalu dicurahkannya buat Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara Bupati, pimpinan sidang serta hadirin yang kami hormati. Pertama sekali, perkenankan kami fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih kepada para pahlawan dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, dan kami ucapkan selamat Hari Pahlawan 10 November tahun 2021. Setelah melalui tahapan mulai dari penyampaian nota keuangan, pandangan umum fraksi, jawaban Bupati, kemudian pembahasan di komisi-komisi, tibalah saatnya pada hari ini kita menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap RAPBD tahun anggaran 2022. Kami fraksi Partai Golkar pada pendapat akhir fraksi ini perkenankan untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, fraksi Partai Golkar memandang hari ini merupakan momen penting dan sangat menentukan bagi kita, terutama dalam menentukan arah pembangunan 50 kota ke depan. Oleh karena itu, apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita bersama, masyarakat 50 kota diharapkan bisa menjadi kenyataan, yaitu melihat, merasakan, dan menikmati 50 kota yang madani dalam kerangka adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Ketebulah. Ini tentu akan terwujud apabila semua pihak siap dan mau bekerja sama dalam bekerja keras untuk mewujudkannya. Kedua, kami fraksi Partai Golkar berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota dan kepada seluruh OPD agar melakukan percepatan realisasi anggaran, kemudian dalam melaksanakan dan menjalankan program, serta dalam merealisasikan anggaran tahun 2022 nantinya benar-benar serius dan maksimal, sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan disesuaikan dengan aturan perundang-undangan. Dalam merealisasikan anggaran tahun 2022 nanti, kami juga berharap agar bisa direalisasikan paling lama di akhir triwulan pertama. Ketiga, fraksi Partai Golkar juga meminta kepada seluruh OPD untuk menghindari adanya penambahan anggaran yang tidak sesuai dengan RKPD. Dan apabila adanya penambahan anggaran diharapkan kepada OPD-OPD untuk melibatkan Banggar dan Komisi DPRD dalam pembahasannya. Hal ini agar setiap anggaran yang ada diketahui dan bisa dilakukan pengawasan oleh DPRD dengan tujuan agar setiap anggaran yang diusulkan terukur dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Keempat, fraksi Partai Golkar juga mengharapkan kepada pemerintah daerah dan kepada seluruh OPD agar selalu meningkatkan pelayanan yang maksimal dan santun kepada masyarakat. Pelayanan ini menjadi salah satu wajah pemerintah daerah, terutama dalam memenuhi hajat dan kebutuhan masyarakat. Kemudian kami juga berharap serta mendorong pemerintah daerah melakukan langkah-langkah yang inovatif dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi. Kelima, fraksi Partai Golkar kembali mengingatkan pemerintah daerah khususnya terkait dengan aset. Terkait dengan aset ini kami berharap pemerintah daerah untuk kembali melakukan penataan ulang yang baik dan cermat, serta mengkaji dan menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Kami masih melihat aset pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota yang tidak terkelola dan tertata dengan baik. Bahkan ada juga aset pemerintah daerah yang dikuasai oleh pihak lain tanpa adanya penjelasan, serta langkah-langkah yang jelas terhadap aset tersebut, khususnya kepada OPD terkait yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap aset pemerintah. Kami fraksi Partai Golkar meminta agar benar-benar serius dalam mengelola, menata, serta menyelesaikan permasalahan ini. Keenam, fraksi Partai Golkar juga berharap kepada Pemda, kepada OPD, sehubungan dengan belanja modal,
tanah dan sebagainya yang telah dianggarkan pada RAPBD tahun anggaran 2022, kami harapkan terutama dalam pelaksanaan nantinya benar-benar dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Ketujuh, terkait dengan pegawai yang berstatus tenaga harian lepas atau THL, fraksi Partai Golkar memandang demi kelancaran pembangunan dan perbaikan sistem di pemerintahan daerah, kiranya perlu untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan kondisi, posisi, serta jumlah tenaga harian lepas ini. Evaluasi tersebut tentu dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masing-masing lembaga atau OPD. Kemudian dalam penempatan tenaga harian lepas ini juga harus melihat kemampuan serta keahlian yang dimiliki oleh THL tersebut. Hal ini bertujuan agar posisi maupun tugas yang dijalankan oleh THL tersebut diharapkan benar-benar dengan kemampuan dan keahliannya serta memberikan kontribusi nyata bagi pemerintahan daerah Kabupaten 50 Kota. Kedelapan, fraksi Partai Golkar juga meminta kepada seluruh OPD agar program kerja yang direncanakan maupun yang akan dijalankan harus sejalan dengan RPJMD yang telah ada. Kami berharap dan meminta kepada seluruh OPD yang ada agar benar-benar menjadikan RPJMD tersebut sebagai kitab pembangunan. Kesembilan, terakhir, fraksi Partai Golkar berharap dan meminta kepada pemerintah daerah serta seluruh OPD agar apa yang telah disampaikan, dibahas serta diusulkan baik oleh anggota DPRD maupun oleh Badan Anggaran pada RAPBD tahun anggaran 2022 ini agar benar-benar bisa diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saudara Bupati, pimpinan serta hadirin yang kami hormati. Setelah menimbang, mengamati dan melakukan kajian dengan seksama terhadap seluruh rancangan serta tahapan RAPBD tahun anggaran 2022 ini, maka kami fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten 50 Kota memutuskan menerima rencana anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2022 untuk menjadi peraturan daerah dengan catatan. 1. Pendapatan sebesar 1.380.309.962 rupiah. Kedua, belanja sebesar 1.315.309.962 rupiah. Penerimaan pembiayaan sebesar 28.500.000.000 rupiah. Pengeluaran pembiayaan sebesar 1.500.000.000 rupiah. Demikian pendapat akhir fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten 50 Kota terhadap RAPBD tahun anggaran 2022 ini kami sampaikan. Dan semoga seluruh niat baik serta kerja keras kita bersama mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penyampaian kami ini, jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten 50 Kota, Ketua Doni Ikhlas Esa ditandatanganin. Disampaikan oleh Putra Satria Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari fraksi Golkar yang bacakan mendapat akhirnya lebih kurang selama 10 menit. Selanjutnya dari fraksi PAN dengan juru bicara langsung ketua fraksi yang terhormat Marsanova Andesra SHMH. Kami persilakan. Pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional Kabupaten 50 Kota terhadap RAPBD tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas rahmat dan kurnia pada kita bersama, sehingga pada kesempatan ini kita dapat hadir di ruangan yang terhormat ini guna mengikuti pembacaan masing-masing fraksi terhadap rancangan APBD tahun 2022. Kemudian selawat serta salam kita persembahkan pada Rasul junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberi kita keadaan yang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sidang paripurna yang kita hormati, yang sama-sama kita hormati, Saudara Bupati yang hadir bersama kita, walaupun kemarin kita baru tahu beliau masih di Jakarta, tapi dengan menghormati lembaga ini, beliau tergesa-gesa datang menghadiri rapat paripurna ini. Terima kasih Pak Bupati. Juga rasa hormat kita kepada saudara pimpinan dan kawan-kawan anggota DPRD dan kepada Forkopimda hadir bersama kita, Bapak Dandim, terima kasih Pak Dandim, Bapak Kapolres Kabupaten 5 Kota, Kapolres Kota, dan dari Kejari, Bapak Kejari. Ini suatu anugerah bagi kami Bapak. Selama ini kami hanya dihadiri Kapolres Kabupaten dan Kota. Tapi pada hari ini A+ kita untuk Pak Dandim dan Kejati. Terima kasih Bapak. Kemudian yang sama kita hormati Saudara Sekretaris Daerah, Sekwan, staf ahli, asisten, Kepala Dinas, Badan, Bagian, dan Camat di lingkungan Kabupaten 50 Kota, dan para tamu undangan dan rekan-rekan pers yang hadir pada kesempatan ini yang meliput agenda paripurna ini yang sama kita hormati. Sidang paripurna yang berbahagia, pertama terima kasih pada pimpinan yang memberi kesempatan pada kami, fraksi Partai Amanat Nasional, memberikan waktu untuk menyampaikan pendapat akhir ini. Semoga penyampaian ini bisa diambil suatu keputusan ataupun makna dari apa yang kami sampaikan ini. Karena bagaimanapun juga kebijakan yang akan lahir yang lahir akan terselesaikan dan terlaksana dengan sebaik-baiknya. Saudara Bupati, Ketua dan Wakil Ketua serta anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan pertimbangan telah Bupati sampaikan pada nota keuangan RAPBD tahun 2022, tentunya telah menyesuaikan dengan perkembangan realisasi dan pendapatan belanja daerah dengan tantangan masa yang akan datang. Fraksi PAN berharap semua pihak agar dapat memahami kondisi keuangan, namun tetap selalu berusaha meningkatkan PAD dan adanya keseriusan dalam menetapkan anggaran sesuai dengan aturannya. Memprioritaskan pembangunan daerah yang berisi program unggulan, diantaranya pembangunan IKK Sari Lama, peningkatan akses jalan penghubung antar daerah dan provinsi, pembangunan kawasan pinggiran, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta pertanian dan perikanan, serta reformasi birokrasi publik. Saudara Bupati, Ketua dan Wakil Ketua, serta anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, dengan memperhatikan seluruh rekomendasi dan masukan yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan pendapat akhir fraksi dan seluruh hasil pembahasan komisi-komisi DPRD, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Amanat Nasional Kabupaten 50 Kota menyatakan dapat menyetujui dan dapat menerima dengan beberapa catatan RAPBD Kabupaten 50 Kota tahun 2022 untuk ditetapkan dan disahkan menjadi perda sebagai berikut. Perlu kita ingat yang disampaikan juga oleh fraksi Golkar tadi, hari ini adalah tanggal 9. Besok adalah Hari Pahlawan 10 November. Ucapan selamat dan kita tentu menghargai jasa-jasa pahlawan kita ini. Maka dengan menghargai itu, fraksi PAN memberi catatan 10 catatan. Bukan 9 catatan pada hari ini, tapi untuk besoknya 10 catatan. Mudah-mudahan catatan yang kami berikan ini dapat dilaksanakan dan diarifi oleh Bupati dan jajarannya. Pertama catatan kami adalah RAPBD ini diharapkan tetap dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif,
guna mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, berkeadilan sesuai kebijakan-kebijakan pembangunan tahun 2022, harus memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi. 2. Fraksi PAN menyampaikan rekomendasi berdasarkan prioritas pembangunan, serta dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi makro dan implementasinya terhadap sumber pendanaan, kebijakan umum, dan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dengan menitik beratkan pada pembangunan infrastruktur, SDM, pertanian dalam arti luas, dan penunjang lainnya, secara garis besar program prioritas pembangunan 50 kota tahun 2022. 3. Fraksi PAN berharap RAPBD tahun 2022 ini berfokus pada pembangunan seperti pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penurunan angka kemiskinan, percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah, perluasan kesempatan kerja, kualitas infrastruktur, dan perwujudan good governance. Fraksi PAN berharap peningkatan kualitas infrastruktur untuk mempercepat konektivitas dan pemenuhan pelayanan dasar, memastikan keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan di Kabupaten 50 Kota dalam konteks RPJMD, merealisasikan visi dan misi, janji kampanye kepala daerah, serta merespon berbagai tantangan di masa transisi pandemi COVID-19 di bidang kesehatan, sosial, pemulihan ekonomi, dan sebagainya. 4. Terkait percepatan pembangunan IKK, Fraksi PAN berharap dalam menjalankan tujuan pembangunan hendaknya membangun secara merata, bahwa program-program pembangunan telah tersusun ini harus segera diikuti oleh strategi langkah yang real atau nyata sehingga bisa dievaluasi tentang hasil yang telah dicapai, sesuai dengan RKPD Kabupaten 50 Kota tahun 2022 mengacu rencana pembangunan jangka panjang daerah serta visi dan misi dan program prioritas dengan menggarisbawahi 4 program prioritas. Pertama, penguatan infrastruktur dasar dan infrastruktur klaster pengembangan ekonomi lokal untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Kedua, pengembangan sentra-sentra komuniti unggulan lokal melalui pengelolaan sektor pertanian dalam arti luas UMKM yang berkelanjutan. Ketiga, optimalisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan. Keempat, pemanfaatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. 5. Fraksi PAN meminta agar setiap OPD selalu berkoordinasi antar lembaga, instansi, untuk langkah-langkah yang akan diambil terkait pokok-pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten 50 Kota. 6. Terkait rencana pemerintah daerah 50 Kota, merumahkan sebagian TAL di lingkungan dinas kabupaten, kami berharap untuk tidak sembrono dan gampang memberhentikannya. Lakukanlah pertimbangan yang matang dan efisien, dan jangan pula mendahului dari kesepakatan yang belum final atau belum tentu keputusannya. Kami fraksi PAN selalu mengontrol dan memantau beberapa OPD yang mendahului dan yang sepertinya mempunyai power yang lebih dari seorang kepala daerah. Memberhentikan nasib manusia untuk terus dapat bekerja. Mereka banyak yang telah lama mengabdi dan mereka adalah manusia yang selama ini membantu kerja dari ASN atau pegawai di instansi tersebut. Maka jangan lupakan jasa mereka. Mereka juga adalah manusia. 7. Fraksi PAN masih menilai dan melihat bahwa beberapa OPD-OPD di lingkungan dinas Kabupaten 50 Kota tidak dan belum mengetahui visi dan misi kepala daerahnya. Hal ini dibuktikan oleh OPD yang tidak mensukseskan visi dan misi kepala daerah. Apa dan bagaimana program prioritas yang utama dan yang paling diutamakan. Maka itulah yang harus OPD-OPD kejar dan laksanakan. Program unggulan yang mana? Kami meminta bekerjalah sesuai jabatan yang disumpah, bukan bekerja sesuai dengan nurani menyenangkan pimpinan. Sebagai contoh percepatan IKK, apa yang sudah kita laksanakan? Dan kami melihat dalam neraca rencana pembangunan infrastruktur tersebut masih dan banyak yang diarahkan kepada ego sektoral semata-mata, dan di mana wilayah Bapak di situ pengharapan bertumpang. 8. Kami fraksi PAN berharap
janji kampanye untuk dapat direalisasikan atas pembangunan pondok tahfiz 1 nagari dan bantuan untuk yatim piatu per nagari. 9. Kami Prasipan meminta agar Pemda beserta jajarannya dapat melaksanakan rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kabupaten 50 Kota nomor 17/14 BA DPRD/11/2021. 10. Kepada semua pejabat dan penyelenggara pemerintah, hadirin yang berbahagia, kita memang masih di dalam pemulihan dan terus keluar dari wabah corona ini. Namun jangan pula semangat nasionalisme kita pupus dan pudar hanya karena nafsu belaka. Marilah bersama seiring dan seirama membangun 50 kota agar tercipta tatanan pemerintahan yang madani, berlandasan amanat nasional dan cita-cita bangsa sesuai sila Pancasila. Besok tanggal 10 kita meriahkan Hari Pahlawan 10 November. Sebelum saya mengakhiri pendapat fraksi PAN ini, izinkan saya membacakan apa yang diucapkan oleh Austin Milley pada abad ke-10 dulu. Bahwa ketika politik mengajarkan pada kita, tugas politikus sesungguhnya melaksanakan kehendak rakyat, bukan kehendak pribadi kita. Dan wajib bagi kita bahwa seorang pemimpin politik itu bekerja dengan kesadaran publik, bukan kesadaran kelompok. Itu saja penyampaian kami, Saudara Bupati, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota beserta hadirin yang berbahagia. Semoga pendapat akhir praksi ini dapat kita laksanakan ataupun masih bisa kita laksanakan, dan kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari fraksi PAN yang telah membacakan pendapat akhirnya lebih kurang selama 12 menit. Selanjutnya dari fraksi PKS dengan juru bicara yang terhormat Bisron Hadi. Kami persilakan. Pendapat akhir fraksi PKS terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2022. Yang kita hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati 50 Kota. Yang kami hormati Saudara Ketua dan Wakil Ketua serta rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten 50 Kota. Yang kami hormati Saudara anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten 50 Kota. Yang kami hormati Saudara Sekda Kabupaten 50 Kota beserta saudara-saudara asisten. Yang kami hormati Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian, dan Camat Lingkungan Pemkab 50 Kota. Yang kita hormati Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten 50 Kota beserta staf. Yang kami hormati saudara para perwakilan organisasi, rekan-rekan wartawan, dan para undangan yang kami muliakan. Rasa syukur marilah kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diizinkan Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merencanakan pembangunan 50 kota ke depannya. Kemudian selawat beserta salam kita doakan kepada Allah. Semoga Allah sampaikan kepada junjungan umat suri tauladan bagi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu berusaha
untuk mengamalkan sunnahnya dan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara Bupati, pimpinan sidang serta hadirin yang kami hormati. Fraksi PKS terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kerja sama kita semua. APBD tahun anggaran 2022 insya Allah bisa disahkan tepat waktu pada hari ini. Sebelum menyampaikan persetujuan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2022, kami dari fraksi PKS menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut. 1. Sehubungan dengan keterbatasan anggaran, maka kami dari fraksi PKS mengharapkan agar pemerintah daerah memaksimalkan peningkatan pendapatan asli daerah, baik dari pajak daerah ataupun dari retribusi daerah, seluruh OPD yang berhubungan dengan PAD agar serius untuk mencapai target yang sudah ditentukan. 2. Ada beberapa pajak daerah yang target pendapatannya sama dengan target 2021 seperti pajak rumah makan, pajak hotel, pajak penerangan jalan, PBB, P2. Maka dalam hal ini kami dari fraksi PKS menilai kurang rasional jika tidak ada peningkatan pendapatan di tahun 2022. 3. Untuk pendapatan daerah dari pajak daerah mineral bukan logam, kami dari fraksi PKS juga melihat bahwa targetnya tidak bergerak dibanding dengan tahun 2021. Padahal seharusnya ini jadi perhatian yang serius oleh pemerintah daerah. Potensinya cukup bagus sehubungan juga dengan dibangunnya jalan tol Sumbar Riau. Jangan sampai kita kehilangan momen. Jalan banyak rusak karena truk yang membawa bahan batu dan mineral, bukan logam lainnya. 4. Berkaitan dengan belanja daerah, kami dari fraksi PKS menyampaikan kepada pemerintah daerah agar anggaran tepat sasaran dan memprioritaskan belanja modal untuk kepentingan masyarakat banyak. Hemat anggaran yang dihabiskan untuk belanja pegawai atau barang dan jasa yang tidak menyentuh kepada RPJMD dan visi misi kepala daerah. 5. Fraksi PKS meminta pemerintah daerah agar bisa mulai merealisasikan APBD tahun 2022 dari triwulan pertama agar serapan anggaran maksimal untuk kepentingan rakyat. 6. Kami dari fraksi PKS kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk bisa menepati janjinya memekarkan Nagari Koto Tinggi Maek menjadi nagari definitif. 7. Selanjutnya, kami dari fraksi PKS kembali menyampaikan kepada pemerintah daerah agar menindak dan menertibkan anak muda, pelajar yang seiring berkeliling di komplek kantor bupati, kantor DPRD, dan sekitarnya. 8. Dalam rangka penghematan belanja daerah, maka kami dari fraksi PKS juga menyoroti tentang penerangan jalan umum yang memakai arus PLN kepada dinas terkait agar kembali menata dan menertibkan tentang PJU ini. Banyak PJU yang mati tetapi masih menjadi beban pemerintah daerah. Fraksi PKS menyarankan agar seluruh PJU yang memakai lampu merkuri dan lampu cantolan di tiang agar dihapuskan dan kedepannya dikaji kembali secara proporsional dan efisiensi agar anggaran jika diganti dengan PJU dan solar cell. 9. Menutup penyampaian pendapat akhir fraksi ini, fraksi PKS menegaskan agar pemerintah daerah memperhatikan, menyesuaikan, dan melakukan realokasi program serta kegiatan sesuai dengan rekomendasi komisi dan badan anggaran DPRD Kabupaten 50 Kota. Saudara Bupati, pimpinan sidang serta hadirin yang kami hormati,
Demikianlah pendapat akhir fraksi PKS ini kami sampaikan. Atas segala keliruan yang terdapat dalam penyampaian pendapat akhir fraksi ini, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi PKS menyetujui APBD tahun 2022 ini dijadikan perda dengan uraian sebagai berikut. Pendapatan daerah 1.288 miliar 80.309.962 rupiah. B. Belanja daerah 1.315 miliar 80.309.962 rupiah. Kemudian pembiayaan 1. Penerimaan 28 miliar 500 juta rupiah. Pengeluaran 1 miliar 500 juta rupiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPRD 50 Kota, juru bicara Bisron Hadi, fraksi PKS DPRD 50 Kota, Haji Yos Saryadi SAG Ketua, Zukron BAC, Bisron Hadi, dan Beni Murdani SE. Baik, terima kasih dari fraksi PKS yang bacakan pendapat akhirnya lebih kurang selama 8 menit. Selanjutnya dari fraksi PKN dengan juru bicara yang terhormat Haji Darlius. Kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pendapat akhir fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 50 Kota terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2022. Yang terhormat Saudara Bupati beserta seluruh jajarannya, yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-wakil Ketua, dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten 50 Kota. Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang lengkap hadir pada sore hari ini, yang kita banggakan. Saudara pimpinan organisasi masyarakat, LSM, rekan-rekan wartawan, dan seluruh undangan serta hadirin yang berbahagia. Pertama, mari kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada kita semua, agar kita tetap tegar, maju tak gentar dalam berjuang membela yang benar. Atas limpahan rahmat tersebut, kita telah dapat hadir mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 50 Kota dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2022 pada siang yang berbahagia ini. Kemudian
Selawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah SWT, semoga disampaikannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup pada umat manusia, yang apabila kita pegang teguh pada keduanya, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat, yaitunya Al-Quran dan hadis. Bupati, pimpinan dan anggota dewan, serta hadirin, serta yang kami hormati, serta hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan ini, izinkan kami Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional yang merupakan fraksi gabungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasional Demokrat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota dewan yang terhormat atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memenuhi salah satu tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan, yaitunya menyampaikan pendapat akhir dari terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2022. Selanjutnya, Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat fraksi, komisi dan banggar, DPRD, serta jajaran tim anggaran pemerintah daerah, dan jajaran serta semua pihak yang sudah bekerja maksimal untuk membahas rancangan APBD ini, sehingga sebentar lagi insya Allah dapat kita sepakati bersama menjadi peraturan daerah. Saudara Bupati, pimpinan anggota dewan yang kami hormati, serta hadirin yang kami muliakan. Setelah membaca, mencermati, dan mempelajari nota jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022, serta laporan hasil kerja tim anggaran pemerintah daerah bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota, Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional memberikan saran, harapan, dan masukan beberapa hal yang berkaitan dengan ranperda tersebut. 1. Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional menyampaikan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menjalankan fungsinya, baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, dan untuk memberdayakan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten Lima Puluh Kota yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional meminta kepada pemerintah daerah hendak bekerja secara kreatif dan inovatif walaupun masih dalam suasana pandemi COVID-19 dalam memaksimalkan realisasi penerimaan daerah dari pos pendapatan asli daerah yang ditetapkan targetnya pada dalam APBD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2022. Serta pemerintah perlu berinovasi dalam mengelola dan mengembangkan potensi-potensi daerah yang dimiliki masyarakat guna meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah yang bersifat konstan dalam rangka memperkuat otonomi daerah. 3. Berkaitan dalam kondisi keuangan daerah yang sangat agak sulit pada saat sekarang ini terhadap tenaga harian lepas, yang mana daerah sudah agak kewalahan untuk membiayai keseluruhannya, dan kemudian kemungkinan besar ini akan dievaluasi pada tahun 2022. Sementara di Dinas Pemadam Kebakaran sudah melakukan seleksi rekrutmen tenaga THL yang puluhan orang. Ini kami sarankan kepada pemerintah daerah agar ini ditahan dulu sebelum evaluasi THL yang keseluruhannya dilaksanakan. Jadi dengan jalan untuk mengaktifkan pos yang sudah direncanakan dari APBD awal tahun 2021
pemerintah daerah bisa memaksimalkan dan mengefektifkan tenaga-tenaga yang pemadam yang di pos-pos lain untuk membagi tenaga yang ke pos yang satu itu. Keempat, Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional kepada pemerintah daerah, berharap kepada pemerintah daerah agar di awal tahun 2022 sudah bisa program kegiatan untuk dilaksanakan. Hal ini bertujuan salah satu upaya untuk pemulihan ekonomi dan jaringan pengamanan sosial di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi dengan penggeseran proses untuk pelaksanaan secara cepat supaya meningkatkan ekonomi dan taraf hidup normal kembali seperti sedia kala. Bupati, pimpinan, dan anggota Dewan yang kami hormati serta hadirin yang kami banggakan. Maka dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional DPRD Kabupaten 50 Kota dengan ini menyetujui dan menerima rancangan peraturan daerah Kabupaten 50 Kota tentang rancangan pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 sudah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten 50 Kota tahun 2022 dengan catatan supaya pemerintah daerah dapat mengakomodir seluruh rekomendasi atau risalah yang tertuang dalam berita acara rapat komisi dengan mitra kerja yang telah disetujui oleh Banggar dan TAPD pada APBD 2022. Yang B, APBD tahun 2022 alokasi anggaran pendapatan sebesar 1.288 miliar 80.309.962 rupiah dengan besaran belanja 1.315 miliar 80.390.962 rupiah dengan besaran penerimaan pembiayaan 28 miliar 500 juta rupiah serta pengeluaran pembiayaan 1 miliar 500 juta rupiah. Saudara Bupati, pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, serta hadirin yang dimuliakan. Demikianlah pendapat akhir Fraksi Perjuangan Kebangkitan Nasional DPRD Kabupaten 50 Kota kami sampaikan. Kita semua berharap semoga perda tentang APBD Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2022 dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten 50 Kota sesuai dengan visi misi kepala daerah yang tertuang di RPJMD 2021-2026 yaitunya terwujudnya Kabupaten 50 Kota yang madani, beradat dan berbudaya dalam kerangka adat Basandi Sarak Basandi Kitab Allah. Demikianlah pendapat akhir ini kami sampaikan, terlebih terkurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari fraksi PKN yang telah membacakan berapa akhirnya lebih kurang 10 menit 47 detik. Selanjutnya dari fraksi Gerindra dengan juru bicara yang terhormat Khairul Apid. Kami persilakan. Sebelum saya menyampaikan pendapat akhir fraksi, saya ingin mengajak kita semua sejenak ya bertafakur sembari membacakan Al-Fatihah untuk arwah para pahlawan yang telah mengorbankan segala-galanya.
bagi bangsa dan negara ini. Bismillah. Iya kan. Amin. Pendapat akhir fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 50 Kota terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Bupati Kabupaten 50 Kota, Saudara Ketua, Wakil Ketua DPRD Kabupaten 50 Kota, Saudara Ketua Fraksi, seluruh anggota DPRD Kabupaten 50 Kota, Saudara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten 50 Kota, alhamdulillah hari ini dihadiri oleh Bapak Dandim kita dan Bapak Kapolres Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh, dan juga hadir Pak dari Kajari. Selamat datang Pak. Kemudian yang sama-sama kita hormati Saudara Sekretaris Daerah dan Asisten, Sekwan, Kepala Dinas dan Kepala Badan, staf ahli, camat, Kabupaten 50 Kota. Saudara pimpinan partai politik se-Kabupaten 50 Kota. Dan saudara wartawan, media cetak dan elektronik, serta Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat dan kesempatan serta hidayahnya sehingga kita kembali dapat bersilaturahmi dalam rangka sidang paripurna pendapat akhir fraksi. Selawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan sidang paripurna pendapat akhir fraksi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten 50 Kota terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Sidang paripurna yang kami hormati, setelah melalui proses rapat dan diskusi serta membaca, mencermati dan mempelajari: 1. Nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. 2. Pendapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten 50 Kota terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. 3. Jawaban pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota atas pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten 50 Kota tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten 50 Kota menyampaikan masukan dan catatan terhadap rancangan anggaran APBD tahun 2022 sebagai berikut. 1. Fraksi Gerindra menekankan kepada seluruh OPD bahwa kesepakatan yang sudah tertuang dalam berita acara rapat Banggar dan TAPD dijadikan sebagai pedoman menginput RKA perbaikan. 2. Fraksi Gerindra meminta kepada pemerintah daerah untuk terus berinovasi guna memaksimalkan pengelolaan potensi-potensi yang berorientasi meningkatkan pendapatan daerah serta menciptakan lapangan kerja dan usaha bagi masyarakat di berbagai sektor, diantaranya pertanian, pariwisata, dan peternakan. 3. Fraksi Gerindra mengharapkan semua program dan kegiatan yang dilaksanakan di seluruh OPD untuk dapat dicermati secara detail dan dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten 50 Kota karena anggaran tahun 2022 masih tergolong rawan dan tidak adanya transparansi antara
atau antar OPD serta masih banyaknya penyerapan dan pengeluaran anggaran yang tidak sesuai. 4. Fraksi Gerindra juga menyampaikan harapan kepada Saudara Bupati agar sekiranya dapat menekankan kepada semua OPD yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten 50 Kota untuk mengintensifkan komunikasi dengan lembaga DPRD terutama pada saat penyusunan rencana kerja OPD. 5. Fraksi Gerindra meminta ketegasan Saudara Bupati tentang penggunaan anggaran di seluruh OPD agar tepat waktu dan tepat guna. Fraksi Gerindra juga ingin klasifikasi dari Saudara Bupati bahwa salah satu penyebab menurunnya APBD dari sektor penerimaan dana transfer bukanlah semata akibat melemahnya ekonomi global seperti jawaban Saudara Bupati atas pandangan fraksi Gerindra terdahulu. Dampak rendahnya serapan anggaran yang tergambar pada semester 2 dan 3 serta realisasi vaksin yang juga persentasenya masih minim seakan-akan pendapat yang keliru dari fraksi Gerindra karena telah berpendapat sebagai penyebab menurunnya penerimaan APBD Kabupaten 50 Kota untuk tahun 2022. 6. Fraksi Gerindra sangat prihatin sekali dengan besarnya potensi kebocoran dalam penerimaan PAD kita, terutama dari sektor pertambangan, dan mungkin hanya dalam sidang paripurna terbuka seperti ini, kami sedikit masih menaruh harapan agar dapat untuk ditindaklanjuti dan dievaluasi. Karena hampir setiap rapat mitra, kami selalu menyampaikan hal ini terutama kepada Badan Keuangan Daerah dan Bapelitbang agar dapat dicarikan solusi yang efektif supaya kebocoran-kebocoran tersebut dapat kita minimalisir. Dan kami yakin dan seyakin-yakinnya bahwa tidak begitu banyak perusahaan-perusahaan tambang, terutama pada tambang batu atau mineral bukan logam, yang menyetorkan kewajiban ke pemerintah daerah, apakah itu berbentuk retribusi atau lain yang dianggap sah. 7. Fraksi Gerindra juga menyoroti tingginya target PAD di Dinas Pariwisata. Yang lebih menggelitik hati kami adalah ketika target sebanyak 7 miliar lebih itu telah masuk pada plafon anggaran kegiatan OPD tersebut. Dan apabila pencapaian APBD tersebut tidak tercapai atau mungkin jauh dari angka yang diimpikan, pasti akan mempengaruhi pada banyak kegiatan. 8. Fraksi Gerindra pun juga menyoroti kinerja terutama dari Dinas Pariwisata. Fraksi Gerindra di dalam kesempatan yang sangat damai dan bersahaja ini terpaksa menyampaikan kesan yang kurang baik dari Dinas Pariwisata karena tidak sesuai dengan visi dan misinya Saudara Bupati dalam meningkatkan dan mengembangkan kepariwisataan di 50 kota, di mana selalu tertundanya kegiatan yang telah sama-sama kita sepakati berupa bintek dan studi tiru Darus Kecamatan Gunung Omeh. Jadi Pak Bupati, mohon maaf ya, saya ini sebagai bentuk atau mewujudkan rasa kecewaan saya pada hari ini karena saya mungkin berpenampilan sedikit aneh. 9. Fraksi Gerindra juga menyampaikan kepada Saudara Bupati agar dapat lebih menekankan lagi kepada jajaran pemerintah daerah sampai ke pemerintah negari untuk dapat lebih proaktif lagi dalam mensukseskan realisasi vaksin, mengingat kondisi yang sudah melandai seperti saat sekarang ini jangan sampai meningkat kembali. Dan apresiasi yang sangat luar biasa kita berikan kepada jajaran TNI dan Polri serta Nakes yang juga telah memaksimalkan segala upaya. Di samping itu kita masih melihat adanya beberapa nagari yang belum memperlihatkan keseriusannya, terutama dalam kerjasama atas penanganan atau upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dan padahal masing-masing nagari memiliki anggaran sebanyak 8% dari total dana desanya. 10. Selanjutnya fraksi Gerindra meminta kepada Saudara Bupati agar lebih arif dan bijak dalam menyikapi persoalan tenaga harian lepas yang barangkali telah tersebar di seluruh OPD dan badan. Terlebih lagi terhadap yang sudah mengabdi bertahun-tahun
dan bertahan walaupun dalam kondisi seadanya. Jangan sampai persoalan ini menghambat kinerja di lingkungan OPD. Sidang paripurna yang kami hormati, pada akhirnya dengan memperhatikan seluruh catatan dan saran atas yang merupakan, mohon maaf saya ulangi, pada akhirnya dengan memperhatikan seluruh catatan dan saran di atas yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan pendapat akhir fraksi Gerindra dan hasil pembahasan badan anggaran, maka berdasarkan hasil penghitungan anggaran disepakati neraca APBD 2022 sebagai berikut. 1. Pendapatan 1.288 miliar 80.390.962 rupiah. 2. Belanja 1.315 miliar 87.390.962 rupiah. 3. Pembiayaan A. Penerimaan pembiayaan 28 miliar 500 juta rupiah. B. Pengeluaran pembiayaan 1 miliar 500 juta rupiah. Sidang paripurna yang kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sembari mengharapkan rahmat dan ridho Allah, fraksi Gerindra menyatakan bahwa menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten 50 Kota tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten 50 Kota untuk tahun anggaran 2022. Sidang paripurna yang kami hormati, di akhir penyampaian pendapat akhir, fraksi Gerindra berharap agar penyerapan anggaran mampu melahirkan efek positif dalam rangka menggerakkan roda pembangunan daerah dan mampu menjadikan Kabupaten 50 Kota sebagai kabupaten yang bermartabat. Demikianlah pendapat akhir fraksi Gerindra. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten 50 Kota yang kami cintai. Semoga APBD Kabupaten 50 Kota tahun 2022 tidak hanya indah di dalam tataran wacana semata, namun juga anggun dalam tataran implementasi nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk dan jalan yang benar bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari Lama 9 November 2021, fraksi Partai Gerindra, DPRD Kabupaten 50 Kota, Ketua Khairul Apid. Pimpinan, izin saya menyampaikan sebelum kawan-kawan meninggalkan ruang ini, tolong disampaikan juga nanti setelah ini kita ada rapat internal. Terima kasih. Baik, terima kasih interupsinya dari Pak Andes. Mohon pada rekan-rekan, karena setelah rapat paripurna ini kita akan melaksanakan rapat paripurna internal. Jadi untuk itu bagi yang mau sholat kami persilakan secara bergantian. Baik, terima kasih dari fraksi Gerindra. Selanjutnya dari fraksi P3 dengan juru bicara Wirman Datua Pangeran. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 50 Kota terhadap rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati 50 Kota. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten 50 Kota. Yang terhormat Saudara Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati. Yang terhormat Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Yang terhormat Saudara Kapolres Kabupaten 50 Kota dan Kota Madia Payakumbuh.
Yang terhormat Saudara Dandim 0306 50 Kota. Yang terhormat Saudara Sekda beserta jajaran pemerintahan Kabupaten 50 Kota. Yang terhormat Saudara rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita telah dapat hadir dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 50 Kota dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, marilah kita sampaikan salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di akhirat nantinya. Amin ya robbal alamin. Sebelum kami menyampaikan pendapat akhir praksi ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada saudara pimpinan sidang yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir praksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 sebagaimana agenda paripurna kita pada hari ini. Saudara Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia. Beberapa hari yang lalu kita telah selesai melakukan pembahasan tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh Badan Anggaran DPRD bersama dengan tim Banggar dan TAPD pemerintahan Kabupaten 50 Kota. Setelah membaca, mencermati secara seksama jawaban eksekutif dan pandangan umum fraksi-fraksi, laporan Badan Anggaran terhadap pembahasan RAPBD Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2022, maka kami fraksi P3 DPRD Kabupaten 50 Kota akan menyampaikan beberapa hal dalam pendapat akhir terhadap rancangan APBD Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2022, yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan pembahasan final pada anggaran Badan Anggaran yang telah disepakati beberapa hal, yaitu pendapatan daerah. Pendapatan daerah pada rancangan APBD Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2022 sebesar 1.288.080.309.000 rupiah yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan yang sah. Belanja daerah dalam rancangan APBD Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2022 sebesar 1.315.309.962 rupiah yang dipergunakan untuk belanja langsung dan tidak langsung. Untuk itu, fraksi P3 pada kesempatan ini perlu menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut. 1. Dalam merealisasikan anggaran, seluruh jajaran OPD masih patut untuk melanjutkan penghematan lebih signifikan, terutama pada pos belanja pegawai dan belanja peningkatan prasarana dan sarana aparatur. 2. Fraksi P3 meminta agar penyerapan anggaran dilakukan gerak yang berimbang, proporsional, dan kontinu, mulai dari awal triwulan pertama hingga akhir tahun. Tidak lambat di semester pertama, namun cepat di akhir tahun anggaran. 3. Fraksi P3 mendorong seluruh OPD agar selalu memperhatikan indikator kinerja utama untuk tahun anggaran 2022 dan harus berani menyampaikan program-program inovatif, terutama persoalan penggunaan anggaran daerah dengan tetap mengacu kepada capaian target pelaksanaan RPJMD daerah. 4. Agenda penting harus dilakukan dalam upaya melakukan recovery mental ekonomi kesehatan masyarakat Kabupaten 50 Kota adalah mendisiplinkan berbagai potensi ekonomi Kabupaten 50 Kota termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dan pos pendapatan daerah
lainnya yang dibutuhkan revitalisasi dan berbagai langkah berkelanjutan pembangunan. 5. Melakukan sosialisasi terus-menerus agar gerakan sadar kesehatan keluarga dan lingkungan sebagai upaya menciptakan masyarakat yang semakin menyadari arti kesehatan serta melakukan rehabilitasi mental masyarakat Kabupaten 50 Kota yang berdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dengan terus mengupayakan dengan semboyan 50 Kota bangkit sehingga bersama-sama mampu semangat melanjutkan kehidupan yang lebih baik. 6. Fraksi P3 mendukung berbagai upaya pemerintahan Kabupaten 50 Kota untuk selalu melibatkan UMKM dan pengusaha lokal dalam setiap kebijakan dan program pemerintah dan melaksanakan belanja pemerintah serta diharapkan dapat menstimulus perekonomian daerah terutama pada sektor UMKM dan IKM bahkan usaha mikro. 7. Dalam pemakaian kendaraan dinas sebagai aset pemerintahan daerah, fraksi P3 meminta agar dapat ditertibkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan ditempatkan sesuai dengan sebagaimana mestinya di seluruh instansi dinas, OPD, dan perangkat daerah lainnya. 8. Terkait dengan THR perlu evaluasi. Saudara Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia, pada akhirnya dengan memperhatikan seluruh catatan di atas yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pendapat fraksi dan seluruh hasil pembahasan badan anggaran serta komisi-komisi DPRD, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi P3 menyatakan dapat menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten 50 Kota tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi APBD tahun anggaran 2022 setelah dievaluasi oleh Gubernur Sumatera Barat. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikianlah pendapat akhir fraksi P3. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat Kabupaten 50 Kota yang kami cintai. Semoga APBD Kabupaten 50 Kota tahun 2022 tidak hanya indah di dalam tataran wacana semata, namun juga anggun dalam tataran implementasi nyata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah memberikan petunjuk dan jalan yang benar bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari Lama 9 November 2021, DPRD Kabupaten 50 Kota, juru bicara Wirman Datuk Pangeran Nam Putih ditandatangani. Terima kasih dari fraksi P3. Selanjutnya yang terakhir dari fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara yang terhormat Marsal BAC. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten 50 Kota terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Bupati Kabupaten 50 Kota, Saudara Wakil-Wakil Ketua serta anggota DPRD Kabupaten 50 Kota, Saudara Forum Komunikasi
Pimpin Daerah Kapolres 50 Kota dan Dim 0306 Kabupaten 50 Kota, Saudara Sekretari Daerah, Asisten-Asisten, Sekretari DPD, Kepala-Kepala SKPD, Badan, Kantor, Bagian dan Camat C Kabupaten 50 Kota, Saudara Pimpinan Partai Politik, Insan Pers, LSM, serta hadirin dan undangan yang kami muliakan. Puji syukur marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia serta hidayah kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani guna mengikuti rapat paripurna DPD dalam rangka penyampaian pendapat akhir praksi terhadap rancang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 50 Kota tahun 2022. Selawat berangkat salam selalu kita doakan kepada Allah SWT agar selalu tercurah kepada insan paripurna yang sepanjang hidupnya dipersembahkan untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kegelapan dan kebodohan kepada kehidupan terang benderang seperti ada yang saat sekarang ini. Saudara Bupati, Saudara Ketua, hadirin yang berbahagia. Sebelum kami menyampaikan pendapat akhir ini, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat dan seluruh hadirin yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat akhir fraksi Partai Demokrat guna terciptanya iklim pemerintahan yang maju, adil, seimbang dan memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat di lingkup pemerintahan Kabupaten Kota. Saudara Bupati, Saudara Ketua, hadirin yang berbahagia. Setelah mendengarkan nota penyampaian laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2022 yang dibacakan pada rapat paripurna serta nota jawaban Bupati terhadap panel umum praksi yang dirajukkan dengan pembahasan pada rapat masing-masing komisi dengan mitra kerja dan rapat badan anggaran dengan tim DPD pemerintahan daerah. Maka DPD Kabupaten 50 Kota dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai yang diatur dalam peraturan pemerintah dalam melaksanakan pembahasan terhadap Ramperda APBD tahun anggaran 2022. Berdasarkan hasil rapat badan anggaran DPD Kabupaten 50 Kota bersama tim TAPD, maka angka APBD dalam pembahasan dan untuk dijadikan perda dapat kami sampaikan pada disepakati. Pendapatan 1.283.309.962 rupiah. Belanja 1.315.080.309.962 rupiah. Pembiayaan penerimaan 28.500.000.000 rupiah. Pengeluaran 1.500.000.000 rupiah. Saudara Bupati, Saudara Ketua, hadirin yang berbahagia. Setelah adanya kesepakatan bersama tentang anggaran, maka sebelum menyatakan pendapat akhir fraksi, kami memiliki catatan yang mesti diperhatikan oleh Saudara Bupati dan seluruh jajaran. 1. Perencanaan pendapatan daerah sebesar 1.280.309.962 rupiah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Khusus untuk pendapatan asli daerah dan yang direncanakan di tahun 2022 agar betul-betul menjadi perhatian bagi saudara Bupati agar dapat realisasi secara maksimal guna mendukung belanja daerah. 2. Berkaitan dengan belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga, agar pemerintahan daerah mengatur aliran kas belanja daerah tersebut sampai ke tingkat OPD sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Dan khusus belanja modal, kami Presiden Partai Demokrat meminta kepada saudara Bupati agar belanja modal
tersebut direalisasikan pada triwulan 2 dan 3 tahun berjalan, karena akan lebih cepat meningkatkan perekonomian masyarakat. 3. Akibat lemahnya serapan anggaran tahun 2021, sehingga daerah kita terjadi pemotongan DAU, sehingga tergambar APBD tahun 2022 berdampak yang terjadi kena hal yang demikian terjadinya pemotongan anggaran lebih kurang 32.887.263.796. Kami fraksi Partai Demokrat berharap kepada saudara Bupati agar hal seperti ini tidak terjadi lagi untuk tahun ke depannya. 4. Fraksi Demokrat akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pinggiran dan tertinggal di setiap pelosok Kabupaten Limau Purwakarta. Untuk itu, kepada saudara Bupati agar memperhatikan pembangunan di daerah tertinggal agak terisolir seperti Jalan Nagari Maik, Jalan ke Nagari Suayan, Jalan ke Nagari Gelugur, Kota Lamo, Jalan ke Nagari Halaban, jembatan yang ada di Nagari Kota Lamo, Kecamatan Kapur 9, dan lain sebagainya. Fraksi Demokrat menghimbau kepada saudara Bupati agar kiranya memprioritaskan daerah-daerah yang tertinggal dan solid ini. Karena sudah bagus sarana dan prasarana ini akan membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Limau Purwakarta. 5. Jika kepala daerah ingin melakukan penyegaran kepala-kepala OPD, Fraksi Demokrat berharap agar kiranya dapat memposisikan orang-orang yang betul-betul ahli di bidang yang dipimpinnya. 6. Fraksi Demokrat meminta kepada pemerintahan daerah untuk bersikap adil dan bijaksana terhadap tenaga hari lepas yang ada di OPD masing-masing. 7. Keberadaan helai berjalan yang selama ini beroperasi di negari-negari agar pemerintahan daerah beserta OPD terkait dapat menetapkan operasinya sesuai izin yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah, sehingga tidak mengganggu terhadap helai yang telah berkontribusi kepada pemerintahan daerah. 8. Fraksi Demokrat berharap seluruh belanja di masing-masing SKPD harus sesuai dengan peraturan Bupati yang mengatur tentang analisa tanda belanja dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Terakhir, dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim berdasarkan pertimbang di atas, maka kami fraksi Partai Demokrat menerima Rampada APBD Kabupaten Limau Purwakarta tahun anggaran 2022 untuk dijadikan peraturan daerah. Selama 9 November 2021, fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Limau Purwakarta, Ketua Samsul Wirman AMD, ditandatangani Sekretaris Alfian, jurubicara masalah SA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.